Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita terapkan firman Adapun Tuhan, teks firman Tuhan di dalam yang saya nama rindu Tuhan kita renungkan Yesus bersama Kristus. di pagi hari Haleluya. ini saudara. Sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini adalah dari Efesus pasal yang pertama, mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang menerima berkat rohani. Saudara, kalau berbicara tentang berkat, maka setiap kita rindu mengalami berkat. Setiap kita rindu diberkati. Setiap kita rindu menerima berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan, seringkali kalau berbicara tentang berkat, kita terlalu fokus tentang berkat-berkat materi. Nah, tetapi saat ini yang menjadi masalahnya adalah bahwa kalau kita hanya fokus kepada berkat materi, ya berkat materi juga dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dengan kekayaan, Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan, kelimpahan dan sebagainya. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada berkat materi, maka kita fokus kepada sesuatu yang akan binasa. Kita fokus kepada sesuatu yang satu saat akan kita tinggalkan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama di pagi hari ini tentang berkat rohani, sehingga di dalam kehidupan kita mengalami berkat jasmani, berkat materi, berkat kekayaan, kelimpahan dan sebagainya, tetapi kita juga sadar bahwa ada berkat-berkat rohani yang harus kita miliki dan harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Apa saja berkat rohani yang Tuhan karuniakan bagi kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita pelihara, kita jaga, kita hargai di dalam kehidupan kita saudara, supaya kita tidak menyesal kelak karena terlalu fokus kepada berkat-berkat materi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Efesus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mereka memiliki berkat rohani. Dan hari ini pun, saudara, saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita memiliki berkat-berkat rohani, saudara, yang harus kita hargai, yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita, lebih daripada berkat-berkat materi, lebih daripada berkat-berkat duniawi. Nah, itu yang saya rindu kita belajar. Apa saja berkat rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi kehidupan kita, yang kita miliki sebagai orang percaya. Yang pertama kita melihat di dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang pertama, harta rohani atau berkat rohani yang kita miliki adalah bahwa Tuhan telah memilih kita di dalam Yesus, dan kita dijadikan anak-anaknya. Itu satu berkat rohani yang lebih berharga dari apapun, saudara, yang harus kita hargai. Jadi status kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih dari kekekalan, itu satu status yang sangat berharga, dan itu merupakan berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang tidak akan didapatkan oleh siapapun dengan cara apapun, kecuali dikaruniakan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara sudah menjadi orang-orang percaya? Kalau saudara sudah menjadi orang percaya, maka saudara telah dipanggil, telah ditentukan sebelum dunia diciptakan, dan akhirnya hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan. Itu merupakan pilihan Tuhan, panggilan Tuhan yang disebut sebagai harta rohani kita. Itu sebabnya saudara hargai itu, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Hargai saudara dijadikan anak-anak Tuhan, hargai itu saudara.
karena itu merupakan berkat rohani yang Tuhan karuniakan bagi kita, saudara. Dan kemudian bentuk harta rohani yang kedua itu ditegaskan di ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, kembali harta rohani itu diterima, diperoleh di dalam Dia, dan dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang kedua, saudara, harta rohani yang kedua adalah di mana di dalam Yesus dan oleh darahnya kita ditebus. Oleh karena kita orang-orang berdosa, saudara, dan upah dosa adalah maut, maka sebagai orang berdosa seharusnya kita menerima penghukuman kekal. Tetapi Allah memberikan berkat rohani bagi kita, di mana Dia telah menebus kita dengan darahnya. Dosa kita dihapuskan, kita ditebus dengan darahnya. Penebusan yang tidak bisa diterima dengan apapun, saudara, kecuali oleh karena Yesus mencurahkan berkat rohani di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita menghargai penebusan yang Tuhan sudah beri. Kita jaga penebusan yang Tuhan sudah beri. Kita jalani hidup kita dengan menghargai dan menjaga penebusan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Itu berkat rohani yang tidak bisa didapat dengan cara apapun. Kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dengar, dosa-dosamu sudah dihapuskan, hidupmu sudah ditebus, dan itu tidak akan bisa diterima oleh siapapun kecuali oleh karena Allah mengaruniakan berkat rohani. Dan setelah Dia menebus kita, saudara, kita menerima kehidupan yang kekal. Sekali lagi, kehidupan yang tidak bisa dibanding dengan apapun dan tidak bisa didapat dengan cara apapun kecuali oleh penebusan Tuhan. Itu sebabnya hargai harta rohani yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, bentuk harta rohani yang Tuhan karuniakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi umat-umatnya adalah di ayat yang ke-11 mulai, di mana dikatakan di sana, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya." Saudara, harta rohani yang ketiga adalah di mana di dalam Yesus kita mendapat bagian dari janji-janji Allah. Jadi, yang ketiga bentuk dari harta rohani kita adalah kita menerima janji-janji Tuhan. Janji yang tidak akan bisa didapat dengan cara apapun kecuali Dia sendiri menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan janji itu bagi kita. Itulah harta rohani yang tidak bisa dibanding dengan apapun, saudara, yang kita terima di dalam Yesus, yaitu penggenapan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Itulah harta rohani kita. Jadi saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini, firman Allah menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita telah memiliki harta rohani. Harta rohani kita adalah yang pertama, di mana Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Kita menjadi bagian orang yang dipanggil oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Itu merupakan harta rohani kita, saudara. Dia telah menentukan kita untuk menjadi orang yang diselamatkan. Dan kemudian yang kedua, harta rohani kita adalah di mana di dalam Dia kita mengalami penghapusan dosa melalui pengorbanan darahnya. Dia korbankan segalanya bagi kita, saudara. Dan kemudian yang ketiga, di mana di dalam Dia kita menerima janji-janjinya. Hari ini, saudara,
Laksanakan segala aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Raih berkat-berkat Tuhan melalui bisnis saudara, melalui pekerjaan saudara, melalui usaha saudara dan sebagainya. Tetapi ingat saudara bahwa harta yang lebih berharga daripada harta materi adalah harta rohani, yaitu panggilan Tuhan atas hidup saudara, pengorbanan Tuhan bagi saudara, dan kemudian penggenapan janji-janji Tuhan bagi saudara. Itu sebabnya dalam saudara mencari berkat Tuhan, dalam saudara bekerja untuk mendapatkan berkat-berkat materi daripada Tuhan, jangan pernah abaikan dan jangan pernah anggap rendah harta rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Puji Tuhan saudara, hargai panggilan Tuhan atas hidup saudara, hargai pengorbanan Tuhan dalam hidup saudara, dan hargai janji-janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita berdoa saudara, namun sebelum berdoa buat komitmen untuk saudara menghargai harta rohani yang Tuhan telah karuniakan bagi setiap saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan
setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman dalam nama Yesus. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa,
hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.